Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Tin, anak pesantren. Engkang badhe bahas tentang agama sedikit. Soalnya saya ya paham agama cuma sedikit. Cuma mengamati akhir-akhir ini kan ada di medsos seolah-olah public figure atau tokoh agama itu bertengkar. Bagi saya itu bukan bertengkar, cuma beda pendapat. Tapi penemu para jamiah atau pengikutnya antara ustadz atau gus atau lainnya itu penemunya itu adalah geger, bertengkar. Ya, penemunya begitu. Kan disayangkan, masa tokoh agama tidak bisa mencerminkan utami makarimah akhlak, tidak bisa mencerminkan akhlak. Kok saling menyalahkan atau saling membuli atau saling berdebat tentang agama, padahal agama itu menuntun kita pada akhlak yang lebih baik, pada pemahaman atau perjalanan yang lebih baik. Malah di situ ada kontennya seolah-olah agama itu saling menyesatkan. Maksudnya begini, penganut ustadz ini menyalahkan penganut gus atau ustadz lainnya. Padahal kalau kita lihat dari sumbernya, Nabi Muhammad SAW itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan berarti membenarkan yang salah atau membela yang benar. Jadi kontennya begitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan diutus untuk menyempurnakan akhlak yang bersifat rahmatan lil alamin. Jadi kesimpulannya, agama itu karakternya bergantung pada yang membawa agama tersebut. Kalau yang membawa agama itu jamiah NU, ya saudara sendiri kan tahu karakter orang NU gimana. Kalau yang membawa jamiah Muhammadiyah atau ISIS atau radikal, semuanya mungkin sudah tahu gimana Islam radikal. Saya bukan berarti membela jamiah satu sama lain, membela enggak, cuma mengamati. Berarti intinya agama itu tergantung pada yang membawa. Jadi meskipun itu kelasnya wali atau ustadz atau syekh atau habib, bagi saya itu ya nggak mungkin toh sesempurna kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi itu nggak bisa salah, kalau Nabi itu nggak bisa salah. Jadi kalau mulai dari sahabat atau khalifah sak mengisor, itu kan berarti bisa dikatakan manusia pilihannya Allah. Maksudnya manusia yang bisa mengenal kata al-insanu mahalul khotok wa nisyan, bisa mengenal kata salah dan kata luput. Jadi maklumlah kalau ada tokoh agama salah, itu maklum. Karena apa? Itu sifat manusia. Kalau sifat Nabi nggak mungkin salah, itu sifat manusia. Jadi lebih akuratnya, lebih afdolnya itu kalau mengingatkan seseorang itu lewat chat pribadi, biar bisa privasi, bukan mengingatkan lewat konten medsos, dibaca orang banyak, akhirnya timbul perpecahan, timbul perdebatan yang
di situ seolah-olah perdebatannya pembahasan agama, padahal agama itu tidak dibuat untuk perdebatan, tapi dibuat untuk menuju jalan yang benar, menuntun kita kepada mana yang baik dan mana yang jalan, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang halal dan mana yang haram, menuntun kita kepada ke situ, bukan malah dibuat perdebatan. Agama itu begini, hadisnya begini, Qurannya begini. Nah, jadi kalau orang ada salah, itu maklum, daya pemikirannya, daya otaknya itu enggak sempurna Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan bahwa 10 soal. Mungkin orang cuma kekuatan otaknya mungkin paling 90% bisa menyangkut semuanya ilmu Kanjeng Nabi itu sendiri. Jadi mungkin ada enggak ada celahnya, enggak ada salahnya, enggak ada luputnya. Jadi maksud saya begini, kalau public figure, tokoh agama itu kok seolah-olah menunjukkan ketidakcocokan, seolah-olah menunjukkan ketidakbenarannya pada tokoh agama lainnya. Ustadz itu sebenarnya salah karena tidak ada hadisnya yang benar. Kalau itu lewat medsos, bukan chat pribadi, itu para umatnya yang disayangkan. Saya di zamanun umati ya firuna ulama. Para umat itu akan lari daripada tokoh agama. Jadi suatu saat akan ada umat yang lari dari pengikut agama, tokoh agama. Itu yang akan disayangkan. Karena sudah tidak percaya lagi sama ustadz, sama tokoh-tokoh agama. Tokoh agama saja tidak bisa mencerminkan akhlak yang baik, malah saling membuli, malah saling menghujat. Jadi penemunya para umat itu bukan begitu. Aku nggak tahu loh, maksudnya saya nggak tahu kalau ustadz itu sebenarnya bertengkar atau cuma beda pendapat, nggak tahu. Cuma penemunya para umat seperti saya itu seolah-olah itu menunjukkan pertengkaran, jadi perdebatan tentang agama. Jadi intinya perdebatan antara tokoh agama itu akan timbul suatu masa di mana para umat itu lari. Lah, kalau umat sudah lari daripada tokoh agama, terus berjalannya hidup, itu mengikuti logikanya sendiri, mengikuti pemikirannya sendiri, mengikuti aturannya sendiri. Otomatis kan dia bisa dikatakan manusia tanpa agama itu seperti hewan. Jadi mana yang halal nggak tahu, mana yang haram nggak tahu, mana yang benar dan salah yang nggak tahu, mana yang dilarang oleh agama, mana yang dianjurkan, mana yang diwajibkan, itu nggak tahu. Jadi dia itu mengurusi hawa nafsunya sendiri, mengikuti kesenangannya sendiri. Nah kalau sudah begitu, hancur, umat akan hancur. Maka umat akan berlaku seperti hewan, akan hidup seperti hewan. Maksudnya apa? Nggak punya moral, nggak punya akhlak. Jadi berjalannya umat itu, hidupnya umat itu sudah tidak mengikuti agama, karena merasa agama itu, tokoh agama itu sudah tidak mencerminkan akhlak yang baik. Jadi dia yang jadi panutan saja seperti itu, akhirnya nggak mau. Jadi nggak ada kepercayaan bahwa tokoh agama itu benar, itu nggak ada kepercayaan. Itu yang disayangkan, timbulnya akan seperti itu. Jadi ya disayangkan. Jadi kembali lagi bahwa agama itu tergantung yang membawa. Kalau kita
fokuskan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Agama itu bukan membenarkan yang benar, membenarkan yang salah, atau menyalahkan, saling menyalahkan enggak. Tapi agama itu liutamima makarim akhlak, menyempurnakan akhlak. Kanjeng Nabi sendiri itu kan nggak menyalahkan agama-agama sebelumnya Kanjeng Nabi. Agama-agama yang dibawa Nabi sebelumnya Kanjeng Nabi kan nggak menyalahkan, cuma disempurnakan. Jadi mulai Nabi Ibrahim, doanya Nabi Adam itu tetap dibawa. Doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu tetap dibawa. Sifat rahmatal alamin Nabi Sulaiman tetap dibawa, meskipun dari kerajaan yang paling besar sejarah nggak ada yang menandinginya, itu tetap rahmatal alamin pada semut yang sangat kecil. Sifat-sifat rahmatal alamin itu oleh Kanjeng Nabi tetap dibawa. Aturan-aturan Nabi Ibrahim tetap dibawa. Jadi bukan menyalahkan, jadi ada yang dibawa, jadi bukan disalahkan, dibawa. Jadi ajaran-ajaran nggak disalahkan. Loh, sekarang bagi umatnya Nabi Muhammad agama cuma satu, Islam itu. Kok saling menyalahkan agama sana? Hadisnya bukan mengikuti hadis, itu mengikuti otaknya sendiri, mengikuti pemikirannya sendiri. Ada yang berkata begitu. Ya memang manusia itu terbatas, otaknya nggak secerdas Kanjeng Nabi. Jadi dia cara paham agama mungkin 50% atau lebih-lebihnya 90%, nggak sempurna. Jadi tetap ada sifat al-insanu mahalul khata' wa nisyan, tetap ada, meskipun itu para ustadz tetap ada sifat al-insanu mahalul khata' wa nisyan, karena itu manusia bukan nabi. Kalau nabi nggak ada kesalahan, jadi dimaklumi. Jadi kalau mengingatkan atau membenarkan ustadz yang salah karena menurutnya tidak mengikuti hadis atau Quran, itu lewat chat pribadi, itu lebih privasi lah daripada lewat medsos. Akhirnya dilihat semua orang itu seolah-olah pabrik figur tokoh agama bertengkar. Sekarang saja di masyarakat kecil banyak yang tidak mengikuti tokoh agama. Walah, kiai ya kiai duit, ustadz yang boleh duit. Nah, akhirnya timbul pemikiran seperti itu. Lah kalau tidak mengikuti tokoh agama, terus gimana berjalannya? Akhirnya cuma mengikuti kesenangan sendiri. Seperti saya cari uang, seperti saya hidup enak. Nah, akhirnya betul. Ya kalau dia tahu halal haram, kalau nggak tahu. Kalau dia tahu mana yang benar yang nggak tahu. Kadang jarang sholat, imamnya kayak gitu. Gitu. Akhirnya timbul begitu. Ya mohon maaf, saya sendiri juga al-insanu mahal khata' manusia. Cuma kesimpulannya begini, agama itu tergantung pada yang membawa, bukan agamanya yang salah, tapi yang membawa. Contoh, ada yang hafal Quran tapi nggak tahu maknanya. Bagi orang yang tahu maknanya Quran, loh, maca Quran itu angen-angen sak maknane sing bener. Bagi yang mau membaca Quran, itu kan otaknya, kemampuannya kan terbatas, jadi dia bisa menghafalkan tapi tidak bisa maknani cara pondokane, gak bisa muroti. Wong sing iso muroti ngerti maknane, kon ngapal Quran kangelan. Nah, begitu. Kalau bisa itu saling melengkapi. Jadi yang nggak hafal Quran itu nggak hafal Quran tapi tahu maknanya itu. Kalau hadis ini surat Allah, kalau bacaan ini juz berapa ya, surat mana? Tanya yang pada yang hafal Quran. Oh ya surat ini karena hafal Quran, jadi kan tahu letak surat, letak ayat, letak juznya tahu. Aja. Bagi yang ahli qiraat, ya baca Quran itu jangan baca saja, pakai lagu, pakai tajwid biar enak didengar.
Jadi kan beda pendapat. Ya nggak mungkin orang bisa hafal Quran langsung maknani, langsung mu'rote, langsung iso nglakoni pisan semua Quran mulai juz 1 sampai juz 30, bisa maknani, bisa hafal Quran, tur bisa ngelakoni. Itu yang enggak ada. Mungkin yang ada yang orang khusus-khusus, yang wali-wali kutub itu. Wali-wali tersembunyi, wali yang tidak membutuhkan medsos atau tidak membutuhkan ketenaran, itu ada mungkin. Ya. Tapi yang membutuhkan itu saya yakin enggak ada. Yang membutuhkan seperti butuh diperhatikan orang, itu biasanya terbatas pemikirannya. Ya seperti itu. Salam dari saya, mohon maaf lahir batin. Salam dari saya Kang Din. Salam rahmatullahi alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada ucapan yang tidak enak atau ucapan yang tidak yang sulit dipahami lah, mulek lah bahasanya. Ya itu. Saya terima kasih kalau ada komen. Jadi saya memperbaiki sendiri. Lebih baik mengaca orang lain daripada mengaca pribadi. Saya mengaca pribadi tetap wajahnya seperti ini, ya jelek begini, ya nggak tahu tua atau muda ya nggak tahu. Tapi kalau mengaca pada orang lain itu lebih cepat paham. Maksudnya begini, jalaran anak wong itu akhirnya ada roh, oh kesalahan awake dhewe piye, oh kekurangan awake dhewe piye, jenenge mengaca pada orang lain begitu. Jalaran anak wong itu akhirnya ada roh, oh karo awake dhewe niki. Tapi nek awake dhewe ngoco ya ora ngerti pangan klarone piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.